Wankawan TV1. Maka kita serahkan forum ini, waktu tempat ini kepada sang biang provokatornya, Dr. Syahganda Nainggolan. Kita sambut, takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sesungguhnya acara membuat perseroan Tapol-Napol ini awalnya saya gagas dengan Profesor Egy Sujana. Cuma Egy sama saya lama-lama karena makin tua nggak jelas. Ya Egy ya? Gimana deh? Ya kan? Egy ini kira-kira 10 tahun atau 7 tahun di atas saya. Jadi kita pikir-pikir, ketemuan ini supaya solid. Tapi ternyata orang tua itu cuma lepas di pikiran. Nah ketika ini saya diskusi sama Mas Eko, ada muncul anak muda namanya Jainuddin Arsad tadi, itu langsung jadi kenyataan. Kita bisa kumpul. Jadi kita yang tua-tua memang harus sadar bahwa nanti teman-teman ini, yang muda-muda ini, banyak yang muda-muda juga di penjara, ya seperti Rizal lebih muda dari kita, dan lain-lain ya. Ada Doradong tuh, sama saya lama di ini, nggak ada yang tahu Mas Doradong karena dia mainnya di digital, di ini di apa, di IT, ya itu banyak yang gitu-gitu. Kita kasih mereka yang ke depan melakukan aksi-aksi daripada pikiran-pikiran kita. Terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir di sini, terutama Mas Roy Suryo yang saya anggap cukup hebat juga dalam membuat dirinya di penjara. Ya maksud saya artinya sampai segitunya Jokowi ketakutan dibuat di Borobudur itu wajah Jokowi itu, ya kan? Ada teman saya Ruslan Buton, ya di sini Pak Duratna, Sarumpayat dan lain-lain, ya, Jamran nama Rizal, Eko, ada yang lain yang nggak terkenal mungkin seperti Elda dan lain-lain, misalkan Hilda ya. Itu kita banyak yang nggak terkenal. Bunda Mary terkenal juga di Lampung nih, jauh-jauh dari Lampung kemari. Ya di belakang juga ada Akbar Hussein dan teman-teman dari Bitung, Egy, nunduk-nunduk. Egy harusnya depan juga Egy ini. Coba cari kursi dong satu buat Egy, kalau nggak kualat kita. Nah, tujuan daripada kita ngumpul di dalam persoalan Tapol-Napol ini pertama adalah kita ini sebagai simbol daripada kebiadaban rejim Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi ini banditnya Jokowi, ya. Yang dipenjara di zaman Soeharto, saya, Jumhur dan teman-teman lain, Munarman sebagai direktur LBH, itu menjadikan jalan buat dia dalam demokrasi itu, Jokowi bisa jadi presiden. Kalau nggak ada itu semua hierarkinya Soeharto sampai sekarang, ya Mas Eko di gerakan Marhen, kita membuka jalan, kita tumbangkan Soeharto, muncullah demokrasi, Jokowi jadi presiden. Ketika dia presiden, dia tangkapin kita semua, kan gila dia. Gila. Harusnya dia itu menjaga demokrasi itu supaya apa? Supaya bangsa ini bisa maju. Ya, jadi kita ini simbol. Pertama kita ini simbol daripada korban kebiadaban dan kegilaan Jokowi, supaya kita ini bisa mengingatkan siapapun rejim-rejim berikutnya, lu jangan ikut-ikutan gila. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita inginkan daripada silaturahmi agar melanjutkan perjuangan. Walaupun misalkan katakanlah yang bergerak nanti generasinya Jainuddin, tapi kita tetap mungkin harus memberikan inspirasi ya tentang perjuangan itu, ya. Sekarang ini Indonesia betul-betul dihadapi situasi di mana rakyat kita itu dikasih 50.000 sampai 500.000, disuruh politik dinasti, disuruh apapun mau. Coba imajinasi, ya misalkan gerakan intelijen asing, ya CIA, Mossad, apa segala datang ke Indonesia melakukan proxy war, kan dia udah gampang hitungnya. Rakyat Indonesia dikalikan aja 100.000, apapun dia bisa kuasai di Indonesia ini. Ya, dengan proksi-proksi ya, misalnya korporasi apa, korporasi Freeport, korporasi apa, mereka gampang nguasain kita. Karena rakyat kita udah berada pada titik yang paling lemah, paling gampang dibeli, harganya tuh gampang dibeli. Nah, oleh karenanya kita di sini dengan kita ini sebagai simbol kekuatan perubahan, kekuatan pikiran, kekuatan cita-cita bangsa ini kita lanjutkan. Nah, kita harus mengingatkan terus. Jadi Prabowo Subianto, temannya Pak
Danjen Kopassus ini jadi sama-sama Danjen Kopassus dengan Pak Narko Prabowo ini, kita harus ingatkan ke depan. Ya Jokowi 2 bulan lagi ya tentu kita akan minta supaya dipenjara kan kita buat ini apa namanya kita teman-teman ahli hukum yang dihimpun oleh beliau ini nanti Egy Sujana apa segala pasti ada kesalahan dia banyak ya, kesalahan demokrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran korupsi apa pasti dia ada dan kita akan tuntut dia untuk dia masuk penjara. Ya kan? Itu misalkan untuk Jokowi, tapi untuk Prabowo saya mengajak teman-teman itu melihat langkah dia. Ya, karena kita nggak mungkin misalkan tiba-tiba sekarang juga Prabowo-nya kita benci ya dengan alasan seperti Refli Harun ya, saya ngomong ini karena Refli Harun di channelnya juga suka ngomong gitu, Saganda itu membabi buta udah mulai dukung Prabowo ya, enggak, saya bilang sama Refli Harun kemarin saya ceramah di BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta pada saat pelantikan, Refli lu salah karena Prabowo itu belum jadi presiden, dia belum ada kebijakan. Kita belum jadi korbannya, masa kita udah musuhin dia? Gila juga kita. Enggak bang, ini kan gini dia kompromi. Ya, itu kan setelah dia mau kompromi sama Jokowi. Kita kan nggak mau kompromi. Tapi menurut saya, kita ini, lembaga ini nanti, usul saya, akan menilai apabila dia sudah melakukan kesalahan dong. Ya, dia misalkan 100 hari Presiden Prabowo. Apakah Presiden Prabowo 100 hari itu memasukkan nggak? Satu, ya kan? Melakukan rehabilitasi politik terhadap semua tapol-napol dan mengeluarkan di penjara Gus Nur dan lain-lain yang masih ada di penjara. Nah kalau itu dilakukan Prabowo dan mudah-mudahan disampaikan, karena saya menyampaikan ini kepada Profesor Dasko, mohon maaf nanti jangan ada yang curiga ya, saya terbuka aja, saya udah ketemu Dasko atas fasilitasi teman SD-nya ini, Jumhur Hidayat. Saya bilang sama Dasko, Prof, saya ini di penjara, teman-teman saya di penjara. Tidak ada kesalahan kami. Dia bilang, Bang Saganda kumpul aja, dia bilang, nanti itu direhabilitasi semua, dia bilang. Amin. Nah, kita percaya nggak percaya, kalau buat saya sih nggak ada hubungan personal. Saya sama Dasko hubungan nanti saya minta sama beliau, teman-teman tim hukum, Munarman ini ahli hukum bukan direktur LBH, ini ahli hukum. Egy Sujana profesor hukum, temannya Dasko juga, Egy bukan saya teman Dasko. Lagi, ya kan? Masukkan ini kita. Apa namanya? Draft. Kepres minta supaya Kepres itu sudah masuk aja tuh Pak Alfian Tanjung. Masuk saya itu Kepresnya langsung minta rehabilitasi. Setuju nggak kita rehabilitasi semua? Setuju ya? Setuju. Iya dong. Iya. Ya, karena saya kemarin mau daftar di KPK. Ya, saya mau daftar di KPK kemarin pas pembukaan pendaftaran. Nggak bisa daftar saya. Karena apa? Karena di situ syarat pendaftaran tidak pernah dihukum penjara. Itu nggak bisa gitu. Ya udah apa boleh buat. Nah, makanya saya berharap nanti kita direhabilitasi. Jadi perjuangan kita itu adalah yang ketiga perjuangan rehabilitasi, yang kedua menjaga sebagai avant-garde untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan sosial di Republik Indonesia. Amin. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita sepakati. Tidak ada di sini agenda tersembunyi. Saya paling dari zaman mahasiswa tanya Jumhur, ini sama-sama di penjara di zaman Orde Baru kami. Kita tidak punya agenda tersembunyi. Saya tidak bisa dibeli oleh kekuasaan Prabowo, tidak bisa dibeli oleh kekuasaan Jokowi dan lain-lain. Jadi kalau kita ini harus membangun namanya mutual trust. Kita tidak boleh terpecah belah, semuanya kita bicarakan bersama-sama. Ya, jadi kita ini itu. Kalau kita mau lewat lagi ke agenda politik, ya, seperti tadi misalkan persekutuan politik dengan kelompok pemenang pemilu dan lain, menurut saya sih itu kita bicarakan nanti. Itu agendanya mesti disepakati. Tapi yang sekarang kita sepakati pada hari ini adalah rehabilitasi mantan tapol-napol. Mudah-mudahan itu bisa disepakati bersama. Amin. Ya, terima kasih. Itulah inti daripada pembentukan persaudaraan tapol-napol era Jokowi ini 2014-2019. One Kawan TV 1